Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap kalian sehat-sehat semua gitu. Kuliah pekan ke-5 sekarang ya. Pekan ke berapa? Ke-5 ya? Oke, pekan ke-5 kita kali ini akan belajar mengenai limit fungsi. Oke, sudah menyimak materinya. Limit fungsi ini buku acuan utama Ibu menggunakan bukunya Parcel. Kemarin ada yang bertanya ke Ibu, siapa ya? Keisha atau siapa namanya kemarin yang bertanya ke Ibu? Ya Bu, aku Bu. Buku utamanya, pustaka utamanya buku kalkulus. Nah, ini memang buku kalkulus memang edisinya lama ya. Kemudian ada buku lain yaitu bukunya Bapak Koko Martono, beliau dosen ITB. Ini ada juga buku itu dan suara Ibu kedengaran? Anda boleh saja menggunakan buku-buku lain yang memang bersesuaian. Oke. Apa itu limit? Kita lihat apa itu limit. Limit kita mulai dengan limit fungsi di satu titik. Jadi secara intuisinya begini. Kalau kita mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 6 per x min 3, maka kita semua sudah tahu bahwa fungsi tersebut terdefinisi pada semua bilangan real kecuali di 3, gitu ya. Jadi fungsi tersebut terdefinisi mau x-nya 1000, mau 1 juta, mau negatif 1 juta, gitu kan? Mau negatif 1 miliar, fungsi tersebut tetap terdefinisi. Tapi dia tidak terdefinisi di x sama dengan 3. Kenapa? Ketika kita bicara x-nya sama dengan 3, dia menghasilkan penyebut 0. Penyebut 0 itu namanya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Jadi tidak ada fx di situ, gitu kan ya. Nah, fungsi tersebut tidak terdefinisi di x sama dengan 3 karena pada saat x sama dengan 3 menyebabkan penyebut 0 dan fx berbentuk 0 per 0. Tapi kita masih bisa mempertanyakan bagaimana perilaku atau bagaimana nilai fx jika x mendekati, kita bicara mendekati ya, mendekati 3. Dulu ketika kuliah awal-awal Ibu pernah bertanya berapa angka bilangan real yang mendekati sekian, mendekati 7 kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita bicara mendekati 3, maka kita bisa lihat mendekati dari arah mana, gitu kan? Oke. Kita coba menggunakan bantuan alat hitung untuk menentukan, ini sudah angkanya sudah ditentukan di sini ya, ini X, ini oke, kita buka. Kalau X-nya kita lihat X-nya dari arah kiri menuju 3, di sana ada 2,9, udah dekat ke 3 ya. 2,9, fx-nya 4,9. X-nya 2,99, fx-nya 4,99. Ke kanan lagi, X-nya 2,99 semakin mepet ke 3 ya dari arah kiri. 2,999 ternyata fx-nya 4,999 gitu kan. X-nya 2,999, angka 9-nya ada 4 gitu ya. Ternyata fx-nya 4,999. Angka 9-nya juga angka 4. Kita lihat dari kiri. Ternyata semakin X dekat ke 3, mepet-mepet ke 3 dari arah kiri, ternyata fx-nya semakin dekat ke angka berapa? Angka 5. Gitu ya. Semakin dekat ke angka 5. Oke. Jelas sampai sini? Kalau jelas boleh anggukan tangan. Anggukan tangan, mana ada anggukan tangan ya? Boleh ngasih reaction pakai jempol, boleh. Jempol angkat, boleh. Gitu ya, kalau jelas ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana kalau
dari arah kanan. Ingat, dari kanan, kanannya kita, itu kan dari arah kanan. Kita mulai dari 3,1. Hasilnya 5,1. Mendekat ke angka 3, 3,01. Mendekat lagi 3,001. Mendekat lagi ke 3,0001. Artinya semakin mepet ke 3 dari arah kanan. Ternyata angkanya juga semakin mepet ke angka 5. Jadi dengan demikian kita bisa sampaikan bahwa dari tabel ya, jika X mendekati 3, baik dari kiri maupun dari kanan, maka Fx mendekati 5. Jelas ya? Dari tabel terlihat bahwa Fx mendekati 5 jika X mendekati 3. Oke. Nah, kalau dalam bentuk limit, oke kita gambarkan dulu, ternyata gambar dulu. Kita lihat, ini adalah grafik fungsi dari tadi, dari Fx sama dengan X kuadrat min X min 6 per X min 3. Ternyata grafiknya seperti ini. Dari grafik terlihat bahwa jika X mendekati 3 dari kiri, lihat, maka grafiknya ke atas mendekati angka 5. Kalau X-nya dari arah kanan mendekati 3, maka Fx-nya bergerak dari atas ke bawah menuju 5. Gitu ya. Jadi, kalau kita lihat, dibacanya kemudian menjadi seperti ini. Limit dari X kuadrat min X min 6 per X min 3 untuk X mendekati 3 adalah 5. Gitu ya. Limit dari Fx-nya adalah X kuadrat min X min 6 per X min 3. Untuk X mendekati 3 adalah 5. Nah, itu kita bicara secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit dari Fx untuk X mendekat C sama dengan L berarti bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dengan C, berlainan ya, kan tadi tidak boleh sama dengan 3. Berlainan dengan C, maka Fx dekat ke L. Lihat, di grafik, ketika X-nya dekat ke 3, maka Fx-nya dekat ke L. Oke. Kita lihat selanjutnya. Sampai yang barusan jelas, Ibu pengen lihat, kalau jelas boleh pasang reaction jempol boleh, jempol dipasang, diangkat boleh, gitu kan. Terima kasih. Kalau yang ngantuk boleh cuci muka, kalau yang pengen sambil makan bolehlah, gitu ya. Tapi mari kita mulai fokus lagi. Kita bicara definisi limit. Limit dari Fx tadi untuk X menuju C adalah L, kita bisa bicara definisinya seperti ini. Nah, kita bacanya begini. Jika untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0, sedemikian rupa sehingga nilai mutlak X min C kurang dari delta. Maka nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Kita lihat grafiknya, kita lihat gambarnya. Di sini kita lihat, untuk setiap epsilon lebih besar 0, itu epsilon. Epsilon bilangan yang sangat kecil tetapi lebih besar 0. Maka dari situ kita akan dapatkan delta. Deltanya itu di seputaran C, terdapat delta lebih besar 0, sedemikian hingga kita peroleh nilai mutlak X min C kurang dari delta. Nah, dari sini akan kita dapatkan bahwa nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Ya. Nah, ini definisi secara resminya, definisinya seperti itu. Sehingga kita akan mengatakan bahwa untuk membuktikan
limit dari fx untuk x menuju A sama dengan L dimulai dengan diberikannya epsilon yang lebih besar 0, yang sembarang. Kemudian carilah delta yang lebih besar 0, delta bergantung pada epsilon tadi kan. Epsilonnya berapa gitu, terus ditarik dari delta gitu, sehingga pernyataan nilai mutlak X min A antara 0 sampai delta, sehingga nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon ini dapat dibuktikan. Oke, tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang ini, karena ini sekedar Anda tahu saja pengayaan hal mendasar saja yang Anda memang harus tahu gitu ya. Oke. Ini buktikan limit dari 3x tambah 1 untuk x menuju min 1 lebih dari untuk x menuju min 1 sama dengan min 2. Maka tadi langkah pertama adalah diberikan epsilon. Epsilon yang lebih besar 0, kemudian kita menentukan suatu delta sehingga memenuhi nilai mutlak x min X plus 1 itu antara 0 sampai delta. Sedemikian sehingga 3x tambah 1 tambah 2 nilai mutlaknya kurang dari epsilon dan seterusnya. Ini cara membuktikannya. Oke. Kita lanjutkan. Ini Anda ya oke lah, mudah-mudahan